Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum, nama saya Andika Yudhistira, kelas 8C dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Olympic dari kelompok 3. Saya Belia Manda Putri dari kelas 8. Saya Bunga Kartika Dewi, kelas 8C dari kelompok 3. Saya Rusya Fitri, kelas 8C dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Nama Adnan dari kelas 8C1, kelompok 3. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan memiliki makna yang berat, bersatunya macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kekuatan yang utuh dan serasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan pergerakan perjuangan Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. 1. Perasaan senasib. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterkaitan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. 2. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. 4. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa peraturan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benturan jiwa dan semangat berbangsa pada diri pemuda. Menurut laporan dari Kemenpora RI ada 10 masalah pada generasi muda. Masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujurannya makin membudaya. Perkembangan rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Rasa sikap curiga dan kebencian satu sama lain. Penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda. Melemahnya idealisme, patriotisme, dan serta mendapatnya semangat kebangsaan. Makin kabur pedoman yang berlaku dalam sikap acuh dan acuh pedoman ajaran agama. Lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter tersebut dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu nilai-nilai penting seperti nilai yang terkandung di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya 1. Nilai religius, percayanya dan takwa kepada Tuhan Yang Esa, saling hormat menghormati antara pemeluk agama, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. 2. Nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kegiatan kemanusiaan. 3. Nilai produktivitas, perlindungan terhadap manusia dalam beraktivitas menuju kemakmuran, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Nilai keseimbangan, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, suka tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. 5. Nilai demokratif, rasa cinta tanah air, jiwa patriot bangsa, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemahaman yang benar atas realitas, adanya perbedaan dalam keberagaman. Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 6. Nilai kesamaan derajat. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hukum mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perilaku tidak manusiawi. 7. Nilai ketaatan hukum. Setiap warga harus mentaati setiap hukum yang berlaku.
Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar lebih independen, tidak kontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum dapat terwujud. Modal utama hukum untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keunggulan, yakni 1. Jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, yaitu menempati urutan yang keempat setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorongkan bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Ketiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti adat istiadat, budaya, bahasa, dan kesenian. Keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. Kelima, memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga bangsa Indonesia dikunjungi oleh bangsa lain. Keenam, letak wilayah yang strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Hal ini menyebabkan Indonesia berada di posisi silang dunia, sehingga wilayah yang amat dan mudah disaingkan oleh bangsa lain. Ketujuh, keindahan bangsa Indonesia tidak diragukan lagi. Keragaman flora dan fauna juga menyebabkan banyak bangsa lain yang mengunjungi Indonesia. Kedelapan, wilayah laut dan darat sangat luas. Hal ini menjadikan modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. 9. Indonesia memiliki tanah yang luas dan kaya sumber alam dan matahari yang bersinar sepanjang tahun. dan mengekspor berbagai produk ke seluruh dunia. Mengenai prestasi daerah, Indonesia mengambil peran di beberapa Profesor Dr. Ken Kawan Sutanto berhasil mendapatkan gelar profesor dan 4 gelar dokter dari sejumlah universitas di Jepang. Tim Olimpiade Matematika Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali perak dan 4 medali perunggu. Ajang Olimpiade Kimia Internasional Chemistry Olimpiade berhasil mendapatkan 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Indonesia berhasil menjadi juara umum pada lomba penelitian ilmiah remaja tingkat dunia ke-17. Tim Indonesia yang berkompetisi di semua bidang yakni ilmu fisika, matematika, komputer, dan ekologi meraih 7 medali emas, 1 medali perak.